Nah, 16 karakter dari manusia itu ada yang namanya introvert, extrovert, ada yang namanya feeling, thinking, perceiving, judging, gitu kan, dan feeling. Nah, kemudian karakter-karakter itu kita bisa melihat dari karakter sini. Orang ini introvert kah apa extrovert? Gallup itu dia melihat kekuatan seseorang. Seperti orang itu commander, kemudian orang itu arranger, communicator, edukator, kemudian dia juga caretaker, visioner, itu kekuatan. Disitulah saya menggunakan Al-Quran saya melihat karakter orang dari 3. Dari tanggal lahirnya, dari nomor handphonenya, dan dari namanya. Mas 1.3 bersama dirimu olahraga pasti 1.3 kendali dirimu wujudkan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam podcast MES 1.3. Ini adalah episode ketiga, di mana di episode perdana kita sempat membahas tentang apa sih itu MES 1.3. Episode kedua kita membahas tentang apa sajakah faktor dalam kehidupan yang bisa kita gunakan dengan tools dari MES 1.3. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam metode-metode yang digunakan sebagai istilahnya alat ukur dalam MES 1.3 personality test ini. Dan seperti biasa, saya sudah bersama dengan Pak Dr. MES 1.3. Selamat sore Pak MES. Selamat sore Bang Ulan. Kita ngopi-ngopi sore ini nih. Iya. Tempat yang begitu indah, cerah ya. Ya. Ngopi dulu lah. Ya. Kita minum dulu hari ini. Kopinya boleh juga ini hari ini. Mantap. Ya, penting juga Pak MES untuk orang tahu ya apa sih yang digunakan oleh MES 1.3 untuk mengukur personality seseorang, ya karakter seseorang. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Iya. Jadi MES 1.3 ini menggabungkan dari 3 tools. 3 tools. Itu di mana ada toolsnya DSC, bicara tentang personality. Kemudian ada bicara MBTI. MBTI itu bicara lebih ke karakteristik. Kemudian Gallup itu bicara lebih kepada strength atau kekuatan dari seseorang. Oke. Nah, itu. Kita mulai dari yang pertama tadi. DSC. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan agak sedikit lebih detail. DISC ini seperti apa sih Pak MES? DSC itu kalau kita konversi ke MES 1.3 itu ya dengan ada 4 warna. DSC itu ada D, E, S, C, dominan, influence, steadiness, dan consciousness. Itu artinya dominan orang yang kalau bahasa umumnya orang sering dengar koleris, yang sanguin, melankolis, dan pragmatis. Nah, tiap karakter itu setiap manusia berbeda karakter. Berbeda-beda. Ini mungkin mirip dengan yang pernah kita jelaskan di episode perdana ya. Yes, betul. Bahwa ada warna yang mewakili warna. Iya. Cuma ada sedikit perbedaan warna sepertinya Pak. Iya, perbedaan. Karena kalau DISC itu kan di sumbernya, kemudian MES 1.3 itu mengembangkannya. Kembangannya. Ya, pengembangannya. Jadi memang based on-nya ngambil dari DISC personality. Nah, kalau koleris itu ciri-ciri orang yang dia punya karakter seperti leadership, dia ego strength, dia bisa problem solver, dia bisa high ego, kemudian dia orang yang tidak suka melihat orang lambat. Itu orang koleris. Dan itu ciri-cirinya cocok sekali untuk seorang leadership, komandan atau apa yang memimpin satu organisasi, itu cocok sekali. Saya kayaknya tipe koleris deh. Koleris. Kalau Pak Moholan ini kelihatannya leadershipnya ada, kemudian memang bisa memanage sumber daya manusia itu memang karena tidak semua orang bisa punya bawaan lahir. Ini bawaan lahir. Ini bukan dibentuk ya. Bukan dibentuk ya, ini Bukan. bawaan lahir. Artinya tidak bisa dirubah. Tidak bisa. Ini termasuk genetik. Kemungkinan mungkin entah dari ayah entah dari ibu yang punya karakter koleris. Itu tools yang pertama di MES 1.3. Iya. Yang berikutnya tadi apa? Kemudian itu ada yang namanya MBTI. Males, Brits, itu adalah seorang ibu dan anak meneruskan dari DSC. Dia kembangkan dari 4 menjadi 16. Nah, 16 karakter dari manusia itu ada yang namanya introvert, extrovert, ada yang namanya feeling, thinking, perceiving, judging, gitu kan,
dan feeling. Nah, kemudian karakter-karakter itu kita bisa melihat dari karakter sini. Orang ini introvert kah apa extrovert? Maksudnya extrovert introvert adalah extrovert itu orang yang mudah bergaul, mudah menyapa. Kalau orang zaman dulu tuh bilangnya SKSD. Ya, Sok sok kenal, kenal, sok sok dekat. dekat. itu orang extrovert. Jadi inilah yang lantas akan menentukan bidang apa yang cocok dengan dia ya. Setuju. Orang extrovert itu dia mungkin gampang sekali bergaul dengan orang, senang bekerja keluar gitu ya, Dan menjalin hubungan, diskusi. kerja tim, gitu. Sementara introvert itu lebih senang Ke dalam. ya meneliti sesuatu, Yes. fokus ya. Iya. Ini cocok untuk orang finance, ilmuwan gitu ya. Betul, analisis ya. kemudian researcher, peneliti, ya itu orang-orang introvert. Seorang pilot pun harus introvert ya. Oke. Kalau pilotnya extrovert nanti ngobrol. Repot. Dibelak-belakin. Iya, ntar saya ngobrol dulu ya ke belakang. Oke, sudah 2 tools tadi kita jelaskan. Nah, yang ketiga apa, Pak? Ketiga adalah Gallup. Gallup. Gallup itu dia melihat kekuatan seseorang. Seperti orang itu commander, kemudian orang itu arranger, communicator, edukator, kemudian dia juga caretaker, visioner, itu kekuatan. Jadi 3 tools ini memang berdiri sendiri-sendiri dan ditemukan oleh orang yang berbeda. Oke. Gitu. Dan dengan tahun yang berbeda juga. Dan itulah kemudian dikembangkan dalam sebuah tools baru yang bernama MES 1.3 yang adalah gabungan dari semuanya sehingga lebih lengkap dong Pak. Betul. Jadi kalau kita bilang nasi rames yang tadinya ada nasi putih, ada sambal, ada lauk, jadi komplit. Ya. Nah, DEC itu yang menemukan adalah teori Marston. Dia tahun 1928. Nah, kemudian 1942 itu MBTI oleh Catherine Cook Bridge dan putrinya Isabel Bridge Myers itu MBTI. Nah, Gallup itu tahun 1935. Jadi setelah Marston kemudian Gallup. Itulah yang kekuatan seseorang. Ya. Nah, dari situ kalau dia sendiri kita agak sulit untuk menentukan ini orangnya ekstrovert apa introvert. Betul. Artinya gini, kalau bicara soal akurasi, kalau berdiri sendiri-sendiri ya tentu masih ada persentase yang kemungkinan tidak akuratnya. Iya. Ya. Nah, ini dengan digabungkan 3 tools ini menjadi MES 1.3, ini dari sisi akurasi seharusnya Lebih akurasi. lebih akurat, Pak ya. Iya, contoh Pak Olan kalau mau tes darah nih ya, kita ambil analoginya. Ya. Tes darah, tes gula aja. Nggak cukup, kita harus cek namanya tes gula. Betul sekali. Kita cek kolesterol, kita cek leukositnya. Itu kan baru komplit, baru dokter bilang, oh ya Anda sehat. Oh Anda. Nah di situ kalau kita cek cuma sedikit, itu nggak bisa menggambarkan. Nah tapi kalau kita cuma cek satu karakter, oh Anda dominan. Ini dominannya introvert apa extrovert? Gitu kan? Ini dominannya dia orangnya feeling apa enggak? Iya, iya. Nah ini dia dominan, oke, dominan pasti commander. Tapi yang sanguin pun juga ada kata commander juga, pemimpin. Nah ini kan nggak bisa dilihat Pak, kalau cuman hanya berdiri satu. Makanya 3 tools ini digabungkan jadi 1.3, 3 tools menjadi satu. Oke, Nah. MES 1.3, 3 Yes. tools menjadi satu. Iya. Nah, selain 3 tools itu, adakah lagi tools-tools lain yang melengkapi Iya, MES dari 1.3? 3 tools itu kemudian saya menambahkan dengan Al-Quran Science. Di mana Al-Quran Science itu melihat karakter seseorang melalui numbering. Oke. Karakter dengan angka. Karena alam semesta ini tidak jauh dari angka, Pak. Pasti ada angka. Pasti angka ya, termasuk nomor rekening. Nomor rekening angka, tekanan darah angka, ya, jumlah mata uang angka, semuanya angka. Tinggi badan, berat badan. Ya, semuanya angka. kalau kita bicara istilahnya ekonomi, bicara kenaikan angka. Betul. Persentase. Nah, disitulah saya menggunakan Al-Quran Science melihat karakter orang dari 3. Dari tanggal lahirnya, Oke. dari nomor handphonenya, dan dari namanya. Nama panggil ya. Ya. Nah, biasa nama komplit boleh kita cek, tapi nama panggil yang kita bisa. Karena memang nama panggilan lah Itu jadi yang doa. paling sering diucapkan orang ya, ketimbang nama lengkap ya. Betul. Ya mungkin persentase paling sering dipanggil orang itu dengan nama lengkap itu sangat sedikit ya. Betul. Bisa di bawah 20%. Malah mungkin kayak nama panggung jatuhnya ya. Betul. Seperti Jadi Al-Quran Science melengkapi 3 3 tools tersebut ya. Iya, dan dia akhirnya menyempurnakan. Sesuai dengan Al-Quran itu sempurna. Oke. Jadi dia menyempurnakan 3 karakter itu dengan
karakter, personality memang gift dari Tuhan gitu loh. Ya, secara teknis apa yang akan atau harus dilakukan oleh seseorang ketika dia ingin mengukur, wah ini angin agak kencang. Iya, ya. ini jatuh Ya, nggak tidak apa-apa apa-apa. ya, nggak apa-apa. Ya, Oke, memang suasana sore itu begini. Angin rada Angin. kencang ya. Nah, orang itu harus melakukan apa untuk dia terukur oleh tadi ya 3 tools plus Al-Quran Science. Nah, kita sekarang MES 1.3 ini sudah digunakan sistem AI Oke. dan sudah berweb base. Jadi begitu dia masukkan nama, tanggal lahir, nomor handphone, kemudian dia mengisi kuesioner, itu langsung keluar semua karakter dalam waktu singkat. Iya. Hanya dalam waktu menjawab 20 sampai 30 menit, jawabannya komplit 13 lembar. Sampai siapa dia, sampai bisa menentukan profesi dan kalau anak sekolah jurusannya. Berapa banyak pertanyaan, Pak, tadi? Pertanyaan cuman hanya 36 pertanyaan. 36 pertanyaan ya, Iya. yang harus dia isi dan isinya harus dengan secara jujur ya. Sebenarnya tanpa jujur pun dia akan jujur karena yang ditanya Mau tidak mau dia harus pertanyaan akan sini. jujur. Misalnya pertanyaan saya, Pak Olan, saya kasih dalam contoh pertanyaan. Pak Olan orangnya mandiri, penuh tantangan, A, atau B orangnya anti konflik. Oke, jadi contoh pertanyaan seperti itu ya. Contohnya itu. Itu Pasti dalam- jawabannya apa tuh? Tadi diulangi Pak pertanyaannya. Senang tantangan, kemudian the winning, A, atau B anti konflik. Hmm, Mana yang dominan? tantangan. Nah, itu udah ketahuan. Nah, itu kan nggak bisa bohong ya, Iya, iya, karena ini pertanyaan mengenai personality kita. Ya, saya kalau ditantang tentang sesuatu, ya menyelesaikan sesuatu atau mencari solusi sesuatu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat Yes, saya. ya, itu adrenalin itu Oh, itu muncul. adrenalin yang muncul. Oh, jadi seperti itu ya. Contoh-contoh pertanyaan yang harus dijawab orang dan itu pertanyaan bentuknya diisi atau pilihan? Pilihan aja, semuanya multiple pilihan? choice aja. Oh, multiple choice A, B, semuanya. A, B gitu aja. Dan dari situ akan keluar sebuah result Yes. yang berisi apa saja tuh resultnya? Misalnya dari karakter nama, Mm, karakter tanggal lahir, karakter kemudian karakter nomor handphone, dan karakter yang tadi dari MBTI-nya keluar, dia apakah orangnya ekstrovert atau introvert. Oke. Kemudian dari DIC-nya dia keluar, dia apakah koleris, sanguin, melankolis atau pragmatis. Kemudian yang terakhir adalah kita tahu strength-nya, 10 kekuatannya dia apa. Apakah dia cocok jadi leadership atau enggak. Jadi belum tentu orang itu dia punya karakter leadership. Oke. Termasuk saran misalnya ketika dia ingin berkarir atau memulai bisnis dan lain sebagainya Iya. itu ada di dalam hasil itu. Ada, karena alat MES 1.3 ini kita menganalisa untuk bisa dipakai pribadi, contohnya untuk anak. Oke. Kalau di perusahaan untuk karyawan, rekrutmen, penempatan, promotion, kemudian bicara partnership, partner bisnis, atau partner pasangan hidup. Iya, iya. Nah, itu kita bisa tahu supaya apa? Tidak terjadi gap komunikasi atau tidak kecocokan karakter. Oke. Berapa lama orang harus membutuhkan waktu untuk menyelesaikan 36 pertanyaan tadi? Harusnya sih nggak lama ya kalau multiple 20 choice ya. 20 sampai 30, makin cepat makin bagus karena itu semakin real. Oh, semakin Cepat dia mengisi apa tanpa dipikir. top of mind lah ya, Yes. apa yang ada di kepala dia ya. Dia langsung ngisi ini saya itu akan lebih Oke. dan akurasinya lagi Oke. 100%. Nah, untuk mengetahui result atau hasilnya itu butuh waktu berapa lama? Langsung selesai, Langsung? disubmit, langsung dia tekan, hasil keluar. Wow, luar biasa ya. Jadi nggak perlu menunggu Nggak lama. pernah lama. Kalau bisa dipercepat kapan dilambat. Itu Itu saya sih. suka. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu ya. MES 1.3 itu adalah sebuah tools yang berdasarkan ada 3 tools yang sudah dijelaskan oleh Pak Mes tadi, ditambah lagi dengan Al-Quran Science. Jadi tingkat akurasinya itu sangat tinggi. Pak Mes bisa menjamin berapa banyak sih atau berapa tinggi sih akurasinya? Dari hasil tes ini kan dari hampir 10 tahun ya saya lakukan riset, kemudian dari manual sampai 2021 kita lakukan web base, itu hampir 1000 yang ikut tes semua menyatakan ini gue banget. Oke. Kalau udah ini gue banget ya nggak ada lagi celah. Hampir 100%. Tidak hampir, memang 100%. Oh, memang 100%. Karena kalau karakter ini tidak 100%, tandanya ada ambigu terhadap diri tersebut. Oke. Jadi itu ya teman-teman tentang MES 1.3, sebuah tools yang bisa Anda gunakan untuk memaksimalkan diri
entah dalam bidang apapun, pekerjaan, bisnis ya, mau buka usaha, atau mungkin termasuk perjodohan, rumah tangga dan lain sebagainya, sehingga semuanya bisa kita raih dengan hasil yang maksimal. Oke, kalau yang mau tanya-tanya boleh ya hubungi nomor kontak yang kita cantumin ini, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam pembahasan yang berbeda, masih di podcast MES 1.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mes. Terima kasih. Sampai Bung Rahman. ketemu. Ketemu lagi. Mesh 1.3